Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Sukandar. Dalam budaya kita, sebagian orang yang pada hari tertentu menyajikan kembang dan membakar dupa atau kemenyan. Pertanyaan saya, bagaimana hal itu dilihat dari sudut agama? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sukandar. Saya berusaha menjawab sebisa saya dan yang saya ketahui. Bahwasanya di hari-hari tertentu kok menyiapkan bunga dan membakar dupa. Itu bagaimana dilihat dari segi agama. Oke, kalau dari segi agama masalahnya seperti ini. Dasarannya tinggal satu, innamal a'malu binniat, semua tergantung dari niatnya. Kalau kita logika Ibu, barang yang buruk itu biasanya berada di tempat-tempat yang najis dan di tempat-tempat yang kotor, lembab dan bau. Ya, makhluk-makhluk yang seperti itu. Tetapi sebangsa ruhania atau kita menyebutnya arwah-arwah suci, bahkan adanya menyebutkan para malaikat itu menyukai satu wewangian. Makanya sama dengan bunga, tergantung niatnya. Apakah bunga ini diniatkan menjadi pewangi untuk mengikuti sunnah Rasul, karena memang pewangi itu sunnahnya Rasul, pewangian itu sunnahnya Rasulullah. Ini tergantung niatnya. Wewangian itu juga sunnah Rasulullah. Sama dengan dupa. Dupa kemenyan itu sebenarnya sebutan Jawa. Kalau kita di Arab istilahnya bukan dupa, bukan kemenyan, tetapi buhur ya, tetapi buhur. Lah, alat untuk membakar buhur ini disebut bokor lek nanggone Jawa. Tapi menyane sing urip ini namanya buhur. Lah buhur itu kita kenalnya dupa, kita kenalnya kemenyan. Tapi di Arab menggunakan buhur, di Ka'bah itu juga menggunakan buhur, wewangian-wewangian. Jadi hukumnya seperti itu, nyumet wewangian, nyumet dupa tergantung niatnya. Kalau diniatkan untuk mendapatkan dan mengikuti sunnahnya Rasulullah, maka mendapatkan pahala. Jika selain itu, maka hukumnya tergantung dari niatnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Saya itu diwarisi sama bapak keris. Lama-lama jadi banyak karena pada titip. Jadi pesen nih, ini pada hari malam sosok Kliwon, kamu kasih kembang. Kalau kamu ada duit, ya enggak apa-apa dikasih dupa. Ya, karena ini warisan orang tua, ya enggak apa-apa. Tak pelihara dengan baik, tak kasih kembang, tak kasih dupa. Nah, cuma saya wanti-wanti sama anak saya, pewaris saya. Ingat, kita menyuguhkan ini untuk memberi makan karena makanannya memang wangi-wangian. Nah kalau saya diwarisi ayam ya tak kasih jagung, nggak tak kasih wangi-wangian. Jadi asal tujuannya ya sama dengan Presiden tadi, alhamdulillah kita tidak minta imbalan atas apa yang kita berikan. Kita hanya memberi mereka makan karena memang makanannya itu. Nah, kalau nggak mau ya kasihkan aja yang mau, umpama gitu kan. Tapi karena ini warisan ya udah kita jaga, kita lestarikan. Katanya nguri-nguri budaya. Gitu aja jawaban dari saya, Tandanya. Terima kasih. Terima kasih Romo, terima kasih Gus Rian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Dikisahkan bahwa setiap huruf, setiap ayat mempunyai khodam. Pertanyaan saya, apakah dibenarkan bila membaca ayat bertujuan untuk mendapatkan pertolongan dari khodam ayat tersebut?
Contoh membaca ayat kursi untuk mengusir setan atau membaca sholawat dengan tujuan untuk melancarkan rezeki dan lain-lain. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad. Memang dibetulkan ada yang mengatakan para ulama-ulama yang kasyaf, yang mata hatinya, mata batinnya terbuka. Beliau memang pernah berkata bahwasanya setiap huruf-huruf di Al-Quran memiliki khodam atau memiliki penunggu. Tidak dibenarkan dan sudah disalahkan, ya, kalau membaca Quran atau membaca ayat dengan tujuan mendapatkan pertolongan dari khodam. Itu salah. Karena pertolongan itu hakikinya mintanya kepada Allah. Umpama kok yang menjadi perantara itu khodam dari ayat yang dibaca, itu tidak masalah. Tetapi tadi pertanyaan tadi meminta pertolongan kepada khodamnya, huruf salah. Meminta pertolongan ke Allah. Lah urusan Allah ini melewatkan ke siapa? Itulah yang menjadi wasilah atau menjadi perantara. Maka membaca ayat Quran, baca sholawat, utamakan lillahi ta'ala, hanya karena Allah semata, tidak diniatkan. Ayat loh ya, membaca Quran loh ya, ibadah, niatkan karena Allah. Kalau diniatkan karena Allah, ndak usah meminta khasiat, maka Allah akan memberikan bonus khasiat itu sendiri tanpa kita minta. Wallahu a'lam bishawab. Paguyuban Sekar Jagad itu kan tempat belajar ilmu kebatinan, ya. Tujuannya bagaimana supaya menjadi orang yang bisa berguna bagi orang lain. Nah, banyak di antara mereka itu yang sebelum ke sini sudah belajar macam-macam. Ada yang badannya dikasih makanan ini, suruh baca itu, ya. Juga ada amalan-amalan yang dibaca. Nah, tapi jadi repot ya kalau saya ngomong umpamanya, bacaan kamu yang itu ada kodamnya jelek, repot. Ya, repot itu seolah-olah kita menuduh orang lain melakukan kesalahan Anda. Makanya itu, Mas, kalau sampean ke sini, pengen tahu, tak ajari bagaimana jenengan tahu sendiri apakah bacaan yang sampean baca itu ada khodamnya atau tidak. Kalaupun ada khodamnya, baik atau tidak. Ada yang gini, tuh. Ini loh saya dikasih suruh baca ini katanya supaya rezeki saya lancar. Saya udah baca bertahun-tahun ya rezekiku masih seret aja. Mama gitu ya. Maka ketika belajar, setelah kamu bisa melihat dan komunikasi dengan makhluk gaib, ya, baca tadi, nanti kodamnya otomatis akan datang. Pada saat datang, sampai tanya saja, aku mau coba balik kok aku sih melarat. Nah, biasanya orang itu ngasih sesuatu tujuannya untuk memperlancar usaha, tapi tidak dikasih tahu bahwa ini nanti yang datang kodam, dan kodam itu kalau nggak dikasih upah, nggak mau bantu. Ya. Maka kenapa udah banyak doa, banyak rapal yang dibaca, tapi kok nggak ada efek, dikirain nggak ada kodamnya. Tapi karena dia tidak tahu bahwa ono embel-embele, ketika kodam itu nolong, kamu harus memberi upah, dan itu yang seringkali tidak dikasih tahu. Makanya lebih baik sampai tahu sendiri, setelah tahu tanya. Nah, kalau sampai masih tetap mau pakai kodam ya silakan. Saya nggak mau nyabut kodamnya orang, nggak boleh. Ya. Tapi kalau yang bersangkutan tidak mau, kita ajarkan bagaimana supaya lepas dari kodam itu. Oke. Itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih tentang ayat, bagaimana hukumnya mereka yang menggunakan amalan untuk mengobati orang, apakah itu bukan minta tolong pada ayat? Jika ayat itu kita baca lillahi ta'ala, karena Allah, itu tadi, maka Allah akan menurunkan khasiat tersendiri tanpa kita minta. Sukma itu sesungguhnya punya potensi yang besar sekali apabila bisa dimaksimalkan. Sukma itu juga bisa diajari, bisa dididik bagaimana cara menolong.